Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weldy Genisten Dumeda dengan NPM 2113221048. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar dari keamanan data dan informasi. Kita dari kelompok keempat, yaitu tentang autentikasi. Nah, di sini masuk ke pengantar. Apa sih itu Pak autentikasi kuat? Yang pertama ada definisi. Definisi pertama ada proses verifikasi identitas pengguna menggunakan lebih dari satu metode autentikasi untuk meningkatkan keamanan. Yang kedua yaitu pentingnya autentikasi kuat, melindungi data sistem dari akses yang tidak sah, mengurangi risiko keamanan, dan memenuhi regulasi kepatuhan. Nah, yang berikutnya ada faktor autentikasi. Faktor autentikasi adalah metode yang digunakan untuk memperkuat keamanan dengan memastikan kesahihan identitas pihak yang mengakses, meminta data, atau mengirim informasi. Di sini ada metode autentikasi. Yang pertama single factor atau SFA, menggunakan satu metode autentikasi seperti kata sandi. Yang kedua ada multifaktor autentikasi atau MFA, menggunakan dua atau lebih metode autentikasi. Ada yang faktor pertama yaitu sesuatu yang Anda tahu, kata sandi atau PIN. Yang kedua, ada faktor yang kedua, sesuatu yang Anda miliki. Dan yang ketiga, faktor sesuatu yang Anda adalah sidik jari, pengenalan wajah, dan pemindaian iris. Di sini juga ada autentikasi berbasis token juga. Autentikasi berbasis token adalah sebuah metode autentikasi di mana server menghasilkan sebuah token unik yang memberikan kepada pengguna setelah berhasil melakukan login. Token ini digunakan untuk mengidentifikasi atau mengautentikasi pengguna pada setiap permintaan berikut tanpa harus mengirim kredensial seperti username atau password berulang kali. Token biasanya memiliki masa berlaku dan dapat diatur untuk mengeluarkan untuk kadaluarsa setelah jangka waktu tertentu atau setelah pengguna logout. Ada fitur token fisik perangkat kecil yang menghasilkan kode autentikasi, misalnya UBK, RSA, dan lain-lain. Kedua, token perangkat lunak, aplikasi perangkat lunak Solar yang menghasilkan kode OTP, misalkan Google. Ketika ada keamanan tinggi, kode ini dihasilkan hanya berlaku untuk waktu singkat atau untuk satu kali penggunaan. Yang terakhir ada mobilitas, mudah dibawa oleh pengguna. Dan berikutnya ada autentikasi biometrik. Autentikasi biometrik adalah metode yang menggunakan karakteristik fisik atau perilaku unik seorang untuk mengidentifikasi dan memverifikasi. Metode ini dianggap lebih aman dan sulit dipalsukan dibandingkan dengan metode berbasis kata sandi atau PIN. Ada fiturnya juga, ada fitur kata sandi di dalam sini, yaitu mempermudah kita. Fitur-fiturnya adalah sidik jari, menggunakan sidik jari untuk autentikasi, menggunakan algoritma untuk mengenali wajah pengguna, memindai iris menggunakan pola unit pada iris mata, dan
keunikan, setiap individu memiliki karakteristik biometrik yang unik. Dan juga ada kenyamanan. Tidak perlu mengingat kata sandi atau membawa perangkat tambahan. Contoh, pengguna memasukkan nama pengguna dalam kata sandi, kemudian menggunakan sidik jari untuk menyelesaikan proses autentikasi. Nah, di sini juga autentikasi juga punya keuntungan yang kuat. Yang pertama itu meningkatkan keamanan. Meningkatkan keamanan itu mengurangi resiko akses yang tidak sah. Misalkan orang yang untuk sidik jari, orang yang bukan pemilik tidak bisa mengaksesnya dengan sidik jari mereka. Yang kedua ada perlindungan data sensitif. Yang kedua ini menjaga informasi pribadi dan bisnis tetap aman. Yang ketiga ini ada kepatuhan regulasi, memenuhi persyaratan kepatuhan seperti GDPR dan HIPAA. Oke, lanjut tentang operasi dan kerentanan dalam berbagai produk dan protokol autentikasi. Operasi dan kerentanan dalam berbagai produk dan protokol autentikasi merujuk pada cara kerja dan potensi kelemahan yang terkait dengan sistem autentikasi yang digunakan dalam teknologi informasi dan keamanan komputer. Ini mengacu bagaimana protokol autentikasi beroperasi dalam mengamankan akses serta titik yang rentan terhadap serangan atau kebocoran informasi. Berikut ini penjelasan lebih rinci tentang protokol autentikasi yang disertakan beserta contoh dan maksudnya. Di sini ada EPA, autentikasi protokol. Yang pertama, deskripsi EPA adalah protokol yang fleksibel, digunakan untuk mendukung berbagai metode autentikasi dalam jaringan seperti EAP, TLS, dan lain-lain. Kerentanan terhadap serangan MITM atau man in the middle jika tidak dideployasikan dengan benar. Ini terjadi ketika komunikasi antara pengguna dan server tidak terdeskripsi atau sertifikat server yang tidak didefinisi dengan baik. Contoh, pengguna EAP dalam jaringan WiFi publik jika tidak dideskripsi dengan TLS atau sertifikat server tidak diverifikasi, penyerang dapat memanipulasi komunikasi antara pengguna dan titik akses WiFi. PAP yang kedua, deskripsi PAP adalah versi yang lebih aman dari EAP yang menggunakan TLS yang mengeskripsi komunikasi antar pengguna dan server. Kerentanan. Jika sertifikat server tidak diverifikasi dengan benar, serangan MIT masih mungkin terjadi karena penyerangan dapat yang menyesatkan pengguna untuk berhubung ke server palsu. Ini sebagai contoh penggunaan EAP dalam autentikasi akses ke jaringan perusahaan melalui VPN. Jika sertifikat server tidak didefinisi, serangan IMTM dapat memanfaatkan kelemahan ini. Yang ketiga itu ada tentang LAP, adalah protokol autentikasi yang dikembangkan oleh Cisco untuk jaringan nirkabel. Yang kedua itu ada kerentanan. Kerentanan sendiri adalah rentan terhadap serangan kamus karena menggunakan MSE yang lemah dan mengelola kata sandi pengguna. Contoh penggunaan LAP dalam autentikasi akses WiFi di kampus.
Serangan kampus dapat mencoba mendeskripsikan kata sandi pengguna yang di inskripsi dengan MMS. Yang keempat adalah radius. Deskripsi radius adalah protokol yang menyediakan autentikasi, otorisasi, dan akuntansi untuk pengguna yang mengakses jaringan WiFi yang dijual seperti dial-up dan jaringan WiFi. Kerentanan sendiri terhadap serangan replay, di mana serangan rekaman yang mengulang transmisi audio yang telah dipindahkan jika tidak menggunakan enkripsi yang kuat. Contoh penggunaan radius dalam autentikasi jaringan WiFi dan perusahaan. Yang kelima itu ada tag. Deskripsinya adalah protokol autentikasi menawarkan kontrol akses yang lebih rinci dan enkripsi penuh dengan seluruh sesi. Kerentanannya juga untuk implementasi dapat menyebabkan kesalahan konfigurasi yang memperkenalkan potensi celah keamanan seperti secara teori touch. Lebih aman dibandingkan dengan radius. Berikutnya juga ada time based one time password. Deskripsi to menghasilkan kode OTP berdasarkan waktu saat ini dan kunci bersama yang diketahui oleh pengguna dan server. Kerentanannya jika kunci bersama bocor, kode OTP yang diprediksi dan digunakan oleh penyerang untuk autentikasi. HOTP menghasilkan kode OTP berdasarkan counter dan kunci bersama yang diketahui oleh pengguna dan server. Kerentanan sama seperti OTP. Jika kunci bersama bocor atau disusupi kode OTP dapat digunakan secara tidak sah oleh penyerang. Contoh pengguna TOTP atau HOTP dalam autentikasi dua faktor yang akses ke layanan online. Jika kunci bersama diungkapkan, penyerang dapat menggunakan OTP dihasilkan. Terima kasih.